Guys, balik lagi di channel Koki Ajaib. Nah, kali ini kita nggak akan masak dulu karena gue di sini mau membahas tentang teknik-teknik memasak. Oke. Nah, jadi di memasak itu ada beberapa teknik-teknik yang harus kita ketahui ya. Jadi misalnya kalau orang biasa mungkin tahu merebus itu ya hanya merebus, tapi padahal kalau merebus itu ada beberapa varian. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, subscribe videonya. Jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari video-video yang ada di channel Koki Ajaib. Nah, intro udah selesai, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, teknik-teknik pembahasan yang kali ini akan dibahas itu ada 11 teknik memasak yang akan kita bahas satu-satu. Oke. Nah, yang pertama itu ada teknik yang dinamakan blanching. Blanching merupakan merendam makanan sebentar di air mendidih sampai setengah matang. Metode ini membuat nutrisi tetap utuh dan makanan tetap segar tanpa mengubah rasa atau penampilan hidangan. Blanching juga merupakan trik yang berguna untuk menghapus membrane daging, misalnya hati dan pankreas, atau kulit dari sayuran. Oke, misalnya kalau tomat ya, supaya gampang dikupas kulitnya, karena sebenarnya tomat itu punya kulit tapi dia tipis. Dan cara ngupasnya yang paling gampang adalah kita pakai centong sayur, sendok buat sayur itu kuah-kuah ya. Terus habis itu kita taruh sebentar di air yang mendidih. Itu sekitar ya 10 sampai 20 detik aja. Terus habis itu kita angkat. Nah, nanti habis diangkat baru kita bisa kupas kulitnya. Jadi lebih memudahkan gitu. Itu teknik blanching itu biasanya untuk memudahkan mengupas gitu ya. Nah, teknik yang kedua itu adalah boiling atau merebus ya. Boiling adalah mengolah makanan dalam air mendidih dengan cepat dan bergejolak. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Cairan yang digunakan dalam proses boiling adalah kaldu, santan, atau susu yang direbus. Dalam proses ini terjadi evaporasi atau penguapan secara cepat. Nah, jadi misalnya contohnya untuk boiling untuk boiling itu adalah seperti merebus telur ya, atau merebus ayam. Itu kita boiling, we boil the chicken, we boil the egg. Tuh. Nah, untuk teknik yang ketiga itu ada steaming atau diuap. Oke. Steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Teknik ini bisa dikenal dengan mengkukus. Oh iya, steaming itu mengkukus. Bahan makanan diletakkan pada steamer atau pengkukus, kemudian uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Untuk melakukan teknik ini perlu memperhatikan alat pengukus yang harus dipanaskan terlebih dahulu di atas air hingga mendidih dan mengeluarkan uap gitu. Jadi misalnya kalian emang ada makanan yang harus dikukus, misalnya kayak waktu itu kita bikin pisang, hidangan yang menggunakan pisang-pisang. Nah, itu sebelum kita campur atau kita jadiin bahan masakan ya, maksudnya sebelum itu bisa digunakan sebagai bahan masakan, pisang itu kita kukus dulu supaya apa? Jadi jauh lebih lembek dan bisa jadi jauh lebih gampang untuk diaduk, untuk digunakan lah gitu. Oke. Teknik yang keempat ada simmering. Simmering adalah memasak dalam cairan mendidih dengan api yang kecil. Oke. Jadi cairannya, atau misalnya kalian lagi masak kaldu, lagi masak saus ya, jadi itu mendidih dulu baru apinya dikecilin. Oke. Nah, dia mendidih dengan api yang kecil. Nah,
Temperatur panas yang digunakan itu sekitar 185 sampai 205 Fahrenheit atau 85 sampai 95 derajat Celcius. Bahan makanan seluruhnya harus tertutup cairan. Buih atau kotoran yang terdapat di atas permukaan cairan harus dibuang. Oke? Jadi biasa kita bilangnya itu kalau ada apa ya? Buih atau kotoran itu kita nyebutnya impurity. Jadi ketika udah di simmer, udah di apa ya istilahnya, kalau simmering itu merebus dengan lama ya, itu nanti hasilnya akan jauh lebih pure, udah nggak ada ampas-ampasnya lagi, udah bersih gitu. Nah, alat yang biasa digunakan untuk simmering itu adalah stockpot. Oke? Stockpot itu adalah panci untuk kaldu sih sebenarnya, itu panci kaldu kalau di translate secara harafiah ya, itu stockpot itu ya secara kasarnya itu panci untuk kaldu lah gitu. Simmering termasuk teknik boiling, tetapi api yang dipergunakan untuk merebus kecil dan mantap karena proses memasak yang dikehendaki berlangsung lebih lama. Tuh, jadi untuk simmering ini untuk menghasilkan hasil yang benar-benar seperti yang kita inginkan dari proses simmering itu memang akan memakan proses yang memakan waktu yang lebih lama. Nah, gitu. Biasanya sih kita tuh buat kaldu kalau kita lagi ngerebus tulang atau ayam untuk bikin kaldu. Nah, itu biasa di simmer, atau kita masak rawon itu kita simmer gitu loh. Jadi supaya flavor yang ada di dalam masakannya itu tuh lebih kuat lagi gitu loh. Nah, oke. Teknik yang kelima ada poaching. P-O-A-C-H-I-N-G, poaching. Poaching adalah merebus bahan makanan di bawah titik didih dalam menggunakan cairan yang terbatas. Proses poaching berlangsung sedikit lama dan suhu dalam air berkisar 83 sampai 95 derajat Celcius. Untuk melakukan poaching perlu memperhatikan suhu poaching di bawah titik didih berkisar 83 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Oke. Cairan yang digunakan sesuai dengan banyaknya bahan makanan. Makanan harus tertutup dari cairan. Peralatan untuk poaching harus bersih dan tidak luntur. Oke, ini sih biasa kalau misalnya poaching itu untuk ngerebus telur ya. Telur untuk Indomie itu biasa poached egg namanya. Atau kita mau bikin masakan namanya eggs benedict, itu biasa pakai poached egg. Oke. Nah, di sini terus ada teknik keenam yaitu braising. Braising itu adalah teknik merebus bahan makanan dengan cairan sedikit. Kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci itu ditutup pancinya, habis itu terus apinya dikecilin terus dimasak secara perlahan. Itu namanya braising. Ini biasanya itu berguna untuk masak daging, itu biasa braised beef gitu ya, atau braised chicken. Itu jadi cairannya itu cuma setengah dan bisa mengeluarkan flavor yang lebih mantap lagi. Oke, ini ada yang ketujuh, stewing, atau itu kalau di eja sih itu STEWING. Stewing adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang. Pada proses stewing ini cairan yang dipakai yaitu bisa kaldu, bisa air santan. Cairan dapat dikentalkan sebelum atau selama proses stewing berlangsung. Dalam pemberian garam sebaiknya dimasukkan pada akhir stewing karena dalam daging dan sayur sudah terkandung garam. Jadi supaya tidak terlalu asin, karena di dalam bahan makanan itu sendiri sudah terkandung garam, guys. Oke, teknik yang ke-8 ini ada roasting.
Roastingnya bukan roasting kayak di stand up comedy, itu bukan, beda. Oke. Roasting ini adalah metode memasak dengan menggunakan panas kering dari nyala api yang terbuka. Itu bisa dari oven atau dari sumber panas lainnya. Oke. Tapi mayoritas orang kalau dari roasting itu pasti pakai oven. Oke, lanjut. Di nomor 9 kita ada grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempeng besi panas atau grill, atau di atas pan dadar atau teflon. Oke, yang diletakkan di atas perapian. Suhu yang dibutuhkan untuk grill itu sekitar 292 derajat Celcius, dan grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dekat jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Nah, grill ini biasanya itu dipakai untuk steak, untuk burger, ya, atau sate, itu di grill. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 itu ada sautéing, atau kalau dieja itu SAUTING. Sautéing itu bisa dibilang kalau bahasa Indonesianya itu adalah menumis. Sautéing adalah metode memasak makanan dengan menggunakan sedikit minyak atau lemak yang hanya menempel pada permukaan wajan atau alat pemanas. Jenis minyak atau lemak yang dapat digunakan dalam proses sautéing antara lain minyak zaitun, butter atau margarin. Lemak dipanaskan dengan suhu yang relatif tinggi sehingga proses memasak makanan dapat berlangsung dengan cepat. Nah, proses ini punya tujuan agar permukaan bahan makanan mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan dan bertambah aromanya. Oke, jadi ini istilahnya kalau kita masak ya di bahasa Indonesia itu di sauté itu ditumis. Oke. Nah, ini yang terakhir dan ini mungkin yang paling paling sering ya, paling common ya, yaitu adalah deep frying. Oke. Deep frying adalah mengolah makanan dengan cara menggoreng tapi menggunakan minyak dalam jumlah banyak. Pada teknik ini yang digoreng betul-betul terendam oleh minyak. Oke. Jadi bahan makanan yang kita masak dengan teknik deep frying itu harus benar-benar tertutup semuanya oleh minyak. Oke. Nah, dari proses deep frying ini akan menghasilkan hasil yang crispy atau kering. Contohnya kalau misalnya kita bikin kentang goreng atau ayam goreng tepung, nah itu menggunakan teknik deep frying. Oke. Nah, semua teknik memasak ini itu termasuk dalam tata boga. Nah, jadi di series ini itu kita akan membahas hal-hal yang ada di dalam tata boga. Oke. Nah, ini teknik memasaknya udah tadi yang di website udah cuma ada 11 aja. Oke. Nah, jadi video sampai sini aja dulu. Bagi teman-teman yang suka, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, klik lonceng notifikasinya, dan share juga ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dapat juga informasinya. Gitu. Oke. Nah, ini udah selesai materinya, video juga udah berakhir. Tetap tonton terus channel Koki Ajaib ya, tungguin video-video terbarunya. Videonya sampai sini aja. Koki Ajaib pamit.